Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Kita lanjut lagi project kita ya, project pembuatan Pyro. Jadi sekarang kita akan buat untuk ini ya, untuk divisi. Kita akan buat menu untuk tambah divisi. Oke, jadi sekarang teman-teman buka terminal ya. Jadi kita masuk ke direktori CD desktop. Kebetulan ini gue taruh di desktop ya, desktop, kemudian project pertama. Oke, masuk ke direktori, kemudian di sini gue coba buka kode editor gue lewat sini. Jadi kalau untuk buka Visual Studio Code bisa kayak gini ya teman-teman ya, code titik udah kebuka. Jadi akan kebuka project ininya gitu ya. Ini kan project kita di sini. Nah, kemudian kita tinggal running lokal servernya php artisan serve. Oke, sip. Nah, ini teman-teman tinggal klik command control klik gitu ya, kebuka. Nah, jadi kita akan tambahin si divisi ya. Kita akan mau buat ini nih, divisi di master data ya. Oke, nah ini udah kebuka codingannya. Ini gua tutup dulu. Nah, sekarang yang perlu kita lakuin berarti kita nambahin dulu di sini nih, ini enggak transparent sidebar ya. Kita buka sidebar kita. Ini ada di layouts ya, teman-teman. Jadi ini kita copy aja dari sini nih. Jadi biar kita untuk kondisi state aktifnya ya dapat. Nah, ini berarti kita kasih nama master data, kemudian di sini divisi. Oke, segmen 2-nya divisi, di sini namanya divisi. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih nama divisi.index. Nanti kita pakai resource juga ya untuk controllernya. Oke, kemudian untuk master menunya ini ya, drop down. Oh ya, ini untuk master menu. Ini kalau misalkan yang kita akses itu bukan setup ya, ini kan kita punya konfigurasi. Ini kebetulan cuma ada satu sub menu ya, jadi ini berhasil nih untuk state aktif konfigurasinya. Nah, kalau kita misalkan nggak cuman satu gitu ya, kita misalkan di konfigurasi ini ada menu lain gitu ya, kita akses menu itu, ini konfigurasinya akan nggak aktif nih. Nah, ini karena ada kesalahan di sini ya, ini harusnya kita cuman segmen satunya aja. Jadi kan ini saat kita di sub menu setup aplikasi, apa katanya, divisi.index. Oh, ini kita biarin dulu deh, setup dulu. Jadi gini, jadi saat kita di setup aplikasi ini kan segmen satunya konfigurasi ya. Nah, nanti kan sama halnya juga misalkan kita punya di konfigurasi itu ada settingan untuk hari libur misalkan ya, hari libur. Nah, berarti kan secara master menunya tetap nih konfigurasi. Nah, jadi untuk yang di master menunya kita cuma ceknya patokannya di sini aja nih, jadi di segmen satunya ya. Jadi kayak gini aja. Oke, jadi ini kita bisa terapin juga untuk yang di master data. Oke, cuman ini namanya master data ya, master data. Oke, kita simpen. Ini nggak ada error ya harusnya, tapi karena ini sama URL-nya teman-teman, konfigurasi setup, maka akan lari ke atas juga. Ini kita bikin divisi.index. Oke, pasti kita refresh error ya, karena kita nggak punya route yang namanya ini nih. Nah, sekarang gimana kalau kita buat dulu, kita buka lagi terminal yang di Visual Studio Code. Kita akan buat controller ya, php artisan
make controller. Controller apa yang mau kita buat? Gini ya, make controller kita akan buat di dalam folder master data, kemudian kita masuk ke divisi controller. Jadi kita akan buat controller ini di folder lagi ya, karena kita bikinnya kayak gini. Kemudian jangan lupa tambahin -r karena kita akan bikinnya dengan resource. Oke, sip, berhasil. Kemudian kita buka divisi controller kita. Nah, ini kan kita kurang lebih akan mirip ya dengan yang sebelumnya udah kita buat. Ini kita copy aja, ambil semua dari sini ya, setup controller. Jadi ini kita collapse, kita ambil, kita tiban ya. Oke, metode-metodenya karena kan sama ya. Oke, cuman nih, ini setupnya kita samain dulu deh. Kita pakai tabelnya dari table setup biar nggak error dulu ya. Ini kalau kita refresh harusnya sih masih error karena kita belum buat route-nya nih. Oke, masuk ke web ya, teman-teman. Buka web. Web itu adanya di folder routes ya, di sini. Routes web. Nah, kalau teman-teman mau cepet tinggal Ctrl P, cari web. Oke, ketemu, enter. Oke, buka. Misal aku tutup dulu ya. Ctrl P, cari web gitu ya. Oke, buka, sip. Ctrl B, kita sembunyiin. Nah, ini kita akan pakai kayak yang setup controller ya, seperti setup controller lah istilahnya. Di sini berarti master data namanya. Ini nama master menunya, ini sub menunya ya. Divisi. Oke. Kemudian ini kalau ini controllernya. Controllernya tadi kan kita bikin namanya master data gini ya. Kemudian di sini divisi controller. Oke, refresh. Harusnya udah nggak error. Sip. Kalau kita klik, ini udah pindah. Oke, sidebarnya kita buka lagi, Ctrl P, sidebar, divisi index, konfigurasi. Di sini master data, divisi. Oke, refresh. Sorry. Konfigurasi setup. Oh, ini salah ya, ini setup, ini divisi. Kita simpan, kita refresh, kita masuk ke divisi. Kita perhatiin URL-nya di bawah sini ya. Udah bener ya, master data divisi. Nah, sip. State aktifnya udah pindah ke sini nih. Nanti udah berhasil ya. Nah, kemudian kita akan buat untuk root-nya ya. Nah, tapi ini kita agak beda sedikit ya. Untuk view-nya kita juga belum buat nih. Gimana kalau kita copy juga ya? Kita copy juga dari konfigurasi karena kan mirip-mirip ya. Ctrl C, Ctrl V, ini kita kasih nama master data. Kita sambung aja ya. Oh, udah ada nih. Ini kita buang dulu deh yang namanya kalau teman-teman mesti sih nggak ada ya. Ini tadi gua sebelum bikin video nyoba bikin master data. Di sini kita rename jadi master data. Ya, oke. Kita udah punya dua, tinggal kita rename di sini. Ini berarti
divisi edit.blade.php, di sini juga divisi oke, sip. Kemudian di bagian controllernya kita belum sesuaiin pakai punya kita nih ya, index ini kan buat ini ya, nampilin ini kita jadi pakai master data divisi. Oke, untuk view ada 2. Oke, jadi kita bisa pakai garis miring atau pakai titik ya. Ini kan pakai garis miring ya, sebenarnya bisa pakai gini juga, ini sama aja. Makanya yang bawah nih, yang editnya untuk viewnya pakai titik juga sama aja, atau kayak gini juga sama, master data pakai titik is oke. Kemudian divisi edit, oke, kayak gini ya. Nah, sip, nggak ada perubahan. Coba kita ubah di bagian sininya. Tadi cuma punya 2 field ya, nama divisi. Kita buang di sini. Di sini jadi divisi gitu aja ya. Divisi. Tapi ini kita nggak kasih kondisi ya, karena divisi itu kan nggak cuma satu ya. Jadi kita nggak perlu kondisi, nggak perlu kita cek dia udah ada recordnya atau belum. Ini tetap akan kita tampilin untuk tombol action tambahnya. Sorry, di sini kita refresh. Setup.blade, kita salah file. Salah file bosku. Harusnya di divisi.blade.php, ini belum kita buka ternyata ya. Ini kita buang. Di sini tadi namanya jadi divisi. Ini kita buang ya. Kemudian ini. Oke, kita simpan, kita lihat perbedaannya. Oke, udah benar ya, berarti kita udah edit file ini. Divisi, oke, nomor divisi edit. Kemudian kita perlu tambahin 2 field lagi nih, create add sama update add. Di sini kita bisa pakai migration ya. Kita coba ya sambil ingat-ingat. PHP artisan make migration update, kalau nggak salah add column create add to kita lihat ya, kita kan sudah pernah bikin migration nih di database kita yang buat nambah. Kita bener ya, oh pakai underscore ya, add nama barang to data barang underscore table, add gini ya, create add to divisi table. Oke. Nah, jadi ya. Nah, ini jadi tabelnya udah tahu divisi. Kemudian kita akan tambahin field table
jadi tinggal table string gitu ya. Ini kita copy aja biar lebih cepat. Table, jadi sambil diingat-ingat ya teman-teman ya, table tipe datanya string itu kan varchar, di sini kode nama ya, nama udah ada deng, berarti timestamp nih kita perlu tambahin. Kalau timestamp itu berarti coba kita lihat, nah kita tinggal tambahin ini doang berarti nih gitu. Oke, harusnya udah cukup. Nah tinggal di rollbacknya string table drop column create add sama update add. Oke, coba kita jalanin ya migrationnya. Jalanin migrationnya php artisan migrate. Oke, nggak ada error, kita refresh. Nah benar ya, udah timestamp nih. Timestamp berarti dia created add updated add. Ini salah nih kita nih, harusnya ada ininya. Ini nggak apa-apa, masih bisa sih. Nah, sekarang kita rollback deh, kita rollback, harusnya hilang nih yang dua ini ya. Kok enter, rolling back, kita refresh, hilang lagi. Sip, udah berhasil. Kita migrate lagi. Oke, kita struktur tabelnya udah sesuai ya. Ini kita tutup aja migrationnya. Nah kemudian apalagi yang harus kita siapkan untuk tambahnya ya. Divisi. Oke, tambahkan kita pakai modal, berarti kita sudah punya di sini. Berarti di sini bukan nama aplikasi lagi, tapi divisi. Oke, jadi cuma punya satu kita ya. Pelit banget ya, cuma punya satu. Ini kita format dulu deh. Divisi ini kita gini aja deh. Apa? Kita replace aja. Ini kita biarin dulu. Oke, di bagian formnya aja dulu kita konsennya. Ini modal, divisi mana, ini modal edit. Satu lagi ini kita nggak perlu, cuma karena punya cuma satu nih kita bikin langsung kalau MD12 aja biar full. Kita refresh, guys. What's going on? Kenapa ada error? Oke, coba kita pelan-pelan deh ya. Itunya biarin, tadi kan kita mau edit di sini. Kita refresh satu-satu. Oke, nama aplikasi. Oke, kita simpen. Refresh, tambah nama aplikasi. Oke, ada error ya. Balik lagi ke modalnya. Ini kita format dulu deh.
di sini berarti divisi ya, divisi. Oke, sip, simpan, refresh. Pas ini dibuang ya, langsung error ya. Loh, oh karena kita format tadi dia jadi errornya. Biarin deh, kita nggak perlu format. Form group. Seperti ini nih, kita buang, kita simpan, kita refresh, tambah, sip, nama aplikasi doang. Jadinya di sini kita bikin jadi 12. Oke, tambah. Nah sekarang berarti kita akan buat actionnya. Ini kita collapse dulu deh ya, biar nggak keganggu. Di sini berarti divisi store, namanya divisi. Oke. Nah ini kita modelnya kita akan rubah ya, divisi controller. Kita akan buat model nih, bikin dulu aja artisan make. Kita contek dulu deh model kita biar seragam ya. Langsung ya, dalam folder model langsung setup, kita nggak buat folder lagi. Make model, models, divisi. Oke, sip. Udah punya divisi. Kita kasih tahu dulu Laravelnya protected ya. Kita contek lagi, setup protected, bener ya, takut salah aja. Protected string table sama dengan divisi. Oke, cukup. Divisi controllernya, jadi kita di bagian sini, jadi udah nggak setup lagi, tapi divisi di sini juga divisi. Oke, atau ini kita kasih namanya data aja ya, jadi nanti kalau kita copy lagi untuk form yang lain, kita nggak perlu edit nih. Ini kan lebih relevan ya, data lebih masuk akal lah. Nah kemudian di view-nya divisi blade. Oke, berarti ini kita for each-nya untuk tampil datanya ya. Ini bukan setup lagi tapi data. Oke, detek gini aja ya, papa t divisi, sini dt id. Oke, sip, kita simpan, kita refresh. Nah nggak ada datanya, coba kita tambahin manual dulu ya. Browse, kita insert divisinya IT dong. Oke, sip, kita browse. Oke, udah berhasil. Ini harusnya nampil ya guys. Kita refresh. Nah nampil divisinya, nama ini bukan divisi ini tapi nama. Sip, nampil. Ini untuk read-nya kita udah berhasil ya. Create, read, update, delete.
R itu kan read, ini berarti kita udah berhasil melakukan read. Untuk read-nya kita akan buat di sini, kita cek. Oke, create-nya enggak, langsung ke store ya. Validation, oke, validationnya ini kita enggak sebanyak ini. Nama aplikasi, oke, minimal 3, maksimal kita kasih 20 deh untuk divisi. Sini divisi kan berarti. Oke, kita copy aja. Jadi nggak boleh kosong ya. Ini kita deketin aja divisinya. Ini jangan nama aplikasi, jadi divisi name-nya name berarti ini ya. Nama isinya. Oke, kita tambahin variable nih di modelnya. Enggak ya, string variable mass assignment ini ya, nama. Oke, kita tambahin biar protected string variable. Oke, sama kayak yang di setup ya, setup model ini kan juga ada protected variable. Oke, cocok, udah. Kita refresh, nggak ada error. Kita tinggal eksekusi simpennya. Di sini divisi. Oke, create request all. Kita validasi. Oke, kita coba ya. Misalkan mau nambah divisi finance, simpan, divisi harus diisi. Ini salah, nama. Atau jangan divisi ini ya, kita kasih namanya table divisi ya, is okay lah, is okay. Tambah finance, simpan. Oke, token variable property mass assignment. Nama, sudah benar ini nama variable, tulisannya oh salah, variable tadi, variable ya, coba ya, variable bukan variable. Oke, ada error, kita continue. Nah, sip, masuk, udah berhasil ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk editnya belum nih, untuk tambah kita kosongin, nggak bisa ini karena nggak nampil pesan errornya. Kita balik ke sini, ini bukan divisi, error dari nama. Sini juga nama, di sini juga nama. Oke, ternyata nama bukan divisi. Kita simpan, save, udah berhasil divalidasi. Oke teman-teman, kita sampai sini aja dulu ya. Kita untuk read sama create-nya dulu ya. Nanti untuk edit sama delete-nya kita lanjut lagi di video selanjutnya aja ya, biar nggak terlalu panjang teman-teman belajarnya, biar lebih enak ikutinnya.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.